Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Biarlah semua kita dalam keadaan baik dan dalam penyertaan Tuhan saja dalam setiap kehidupan kita semua. Amin ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, terberkati setiap pagi ya. Kalau saudara setia di dalam setiap kehidupan saudara, setiap harinya di channel ini, setiap jam 7-an pagi, saudara yang terberkati tentunya saudara bisa tulis dalam kolom komentar ya, terberkati setiap pagi. Puji Tuhan. Terima kasih ya buat teman-teman semua, Bu Rusta Angel, buat JC, buat kita semua yang menulis, Ibu Dewai ya, Bu Indri Suta, Pak Ponco, setiap kita Cinghua, Ibu God bless you ya, setiap saudara dan saya yang sudah menulis dalam kolom komentar, Ibu Maria Halim, Ibu Tan Grace, Tuhan memberkati kalian semua. Terberkati setiap pagi ya, Ibu Ria Susanti, God bless you. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan ya, mari kita mau renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar pada kesempatan pagi hari ini. Saudara, satu malam seorang ibu muda duduk sendirian di rumah sakit. Dia menggenggam tangan anaknya yang terbaring lemah. Ya, dokter telah mengatakan harapan yang kecil dalam setiap kehidupan ibu ini untuk anaknya pulih, untuk anaknya sembuh. Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi di tengah-tengah keputusasaannya, Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, ia membuka Alkitab dan matanya jatuh pada ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23, di mana pada intinya firman Tuhan itu berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Air matanya mengalir, bukan karena takut Bapak Ibu saudari, tetapi karena ia teringat bagaimana Tuhan setia memelihara kehidupannya sejak kecil. Dari keluarga-keluarga yang miskin. Ya, dia melalui masa kuliahnya. Bahkan sampai dia berkeluarga memiliki anak ini Bapak Ibu saudari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin di dalam setiap kehidupan kita semua, saudara sedang dalam ruang, atau mungkin saudara di dalam setiap kehidupan kita semua, mungkin kita ada di dalam sebuah ruang rumah sakit. Ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Kita merasa sendirian, kita lelah, kita ragu dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi izinkan saya mengingatkan kita semua, Allah yang setia dalam kisah ibu ini adalah Allah yang sama, yang menyertai kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman semua, sahabat-sahabat, ya adik-adik dari Pastor Deso pada kesempatan pagi hari ini. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang sama, Dia Allah yang menyertai setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin kita pernah bertanya di dalam setiap kehidupan kita semua, Tuhan, di mana Engkau saat aku terjatuh? Di mana kesetiaan-Mu ketika doaku seperti tidak dijawab? Kita sering mengukur kesetiaan Allah dari apa yang kita lihat hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi Alkitab di dalam setiap kehidupan kita semua mengajak saudara dan saya melihat lebih jauh melalui lensa sejarah, melalui janjinya. Jika Alkitab atau saudara memiliki Alkitab, peganglah sekarang. Peganglah itu baik-baik dalam perjalanan imanmu. Saudara, buku ini adalah firman Allah. Inilah bukti catatan kesetiaan Allah selama ribuan tahun, dari Abraham sampai kepada Daud, Bapak Ibu saudari, dari Yeremia sampai kepada Maria. Semua mereka mengalami kegagalan, semua mereka mengalami ketakutan.
Tetapi semua juga mereka, Bapak Ibu Saudari, mengalami keajaiban pemeliharaan Tuhan dalam setiap hidup mereka. Saudara, saya mau mengajak kita menyelami kebenaran ini dalam setiap kehidupan kita semua. Allah tidak pernah gagal untuk setia dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bahkan ketika saudara gagal untuk mengerti rencananya, Dia Allah yang tidak pernah gagal untuk setia dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudari ya, sampai kita tap-tap layar. Kalau saudara terberkati, jangan lupa saudara share ke grup-grup yang kita punya ya. Di handphone kita masing-masing, saudara bisa japri mereka atau saudara mungkin menaruh ya, ada share di tombol share di bawah. Supaya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita rindu juga banyak orang mengasihi Tuhan, bertumbuh dalam setiap kehidupan iman mereka, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita semua. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah tidak pernah lalai. Allah tidak pernah lalai. Waktu saya beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada ajakan dari seorang hamba Tuhan untuk saya pergi untuk ikut seminar ya seminar penginjilan Bapak Ibu Saudari di sebuah negara. Ya, saya sebut saja namanya Singapura, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Allah mengizinkan untuk kami pergi. Ya, tapi pada saat itu saudara yang dikasih oleh Tuhan tidak ada ya intinya dana untuk kita persiapkan untuk pergi ke sana. Ya, pada saat itu yang diajak saya, Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian saya berpikir, Tuhan, kalau saya sendiri rasa-rasanya saya nggak mau ikut dan lain sebagainya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajukan untuk saya bersama istri bersama-sama datang ya untuk seminar tersebut. Ya, dengan harapan saudara ini kasih oleh Tuhan, ya mungkin ada jalan berkat dalam setiap kehidupan saya bersama keluarga. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, kalau dihitung-hitung mungkin ya di dalam setiap kehidupan kami mungkin puluhan juta itu Bapak Ibu Saudari. Baik perjalanannya, tiket pesawat pulang pergi, hotel, makan dan lain sebagainya, biaya seminar. Saudara, secara manusia itu mustahil mungkin kita persiapkan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi Allah menyediakan. Dan akhirnya kami pergi ke sana dengan hati yang tentunya bersuka cita karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena pemeliharaan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, Allah tidak pernah lalai dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin Anda dan saya sedang bergumul dengan kebutuhan-kebutuhan saudara. Mungkin saudara dan saya sedang bergumul dengan relasi. Ada hubungan-hubungan yang tidak baik dalam hubungan pernikahanmu, dalam hubungan saudara keluarga. Ya, mungkin ada hubungan-hubungan yang gagal di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara sedang bergumul buat masa depan saudara yang gelap. Tuhan, aku nggak tahu nanti ke depan gimana dan seperti apa dalam setiap kehidupan. Mungkin saudara sedang bergumul untuk hal-hal demikian. Saudara, Tuhan tidak pernah lalai. Dengarlah baik-baik. Jika Ia setia kepada kita, kepada saya, kepada setiap tokoh-tokoh iman yang tertulis di dalam Alkitab, Dia juga setia kepada saudara dan saya. Dia setia juga kepada setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, orang biasa yang sering ragu. Saya juga orang biasa yang sering ragu di dalam setiap kehidupan saya. Saudara, Ia juga akan setia juga kepada saudara juga. Kita semua sama manusia. Yang membedakan kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, adalah kehidupan imannya. Ya, bisa semakin percaya, tebal kepada Tuhan, semakin bulat, semakin yakin. Ada yang tipis dalam setiap kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, kemarin satu waktu istri saya menampilkan satu tontonan ya, malam-malam dia sampaikan kepada saya. Lalu saya melihat ya, ini teman saya waktu muda, Bapak Ibu Saudari. Ini teman saya dalam pelayanan saya waktu muda. Ya, bisa saya layani juga atau dia bisa satu jawatan sama saya pada saat waktu kami muda.
Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Lalu kemudian saya tertarik untuk menonton. Karena saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu teman saya, bukan karena ada orang lainnya, tapi karena teman saya pikir dia mau ngapain di situ. Ternyata Bapak Ibu Saudari, ketika saya lihat, dia mau diterawang dong. Dia mau diterawang sama dukun kali ya Bapak Ibu Saudari, sama paranormal. Saya tertawa dalam hati. Kok kamu dari muda sudah kenal Tuhan, masih percaya kepada kuasa-kuasa yang demikian? Kok kamu yang masih muda, dari sejak masa muda, kamu sudah mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Kok kamu terjebak dalam hal-hal itu? Kok kamu gak yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupanmu? Ngapain Bapak Ibu Saudari kehidupan kita diterawang, dilihatkanlah ada kuasa kegelapan dan lain sebagainya. Ya, dengan paranormal. Saya berpikir Bapak Ibu Saudari, kalau hidup imanmu tebal, hidup iman kita tebal, saudara gak akan mempercayakan hidupmu oleh hal-hal yang demikian. Saudara gak akan memperhambakan hidupmu kepada perkara-perkara demikian. Karena semuanya itu sampah Bapak Ibu Saudara, gak berguna. Ya, dalam setiap kehidupanmu. Kenapa gak berguna? Karena kita percaya dalam setiap kehidupan kita semua kepada Tuhan. Saudara, makanya bertumbuhlah terus dalam imanmu. Ya, saya melihat dalam setiap kehidupannya. Mungkin setiap orang bergumul dalam ekonomi, ya, dalam masalah-masalah ekonomi mereka. Tapi saya juga melihat orang ini secara rumah baik, bertingkat dan lain sebagainya. Tetapi saudara ini dikasih oleh Tuhan, saya pun juga bisa kadang membaca ya situasi muka dan lain sebagainya. Beban pergumulan hidup yang menekan hidupnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada dalam setiap kehidupan kita semua. Di satu sisi saudara mau mengenal Tuhan, di sisi yang lain saudara mempercayakan hidup saudara kepada paranormal, kepada dukun. Ya, hati-hati Pak. Hati-hati dengan hal-hal demikian. Engkau hanya dibuat berputar-putar dalam setiap kehidupanmu kepada perkara-perkara yang tidak membangun imanmu. Berhenti. Berhenti. Allah tidak pernah lalai. Dia setia kepada kita semua yang mau terus mencari wajahnya dengan segenap hati. Amin. Jadi kalau ada sahabat-sahabat jemaat-jemaat Pastor Deso di tempat ini yang masih demikian, bertobat ya, sama-sama kita bertobat dari setiap jalan-jalan kita yang salah. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, jangan mau hidupmu dibaca oleh hal-hal demikian. Peruntunganmu, ya saudari, putuskan. Dengan kuasa-kuasa demikian, saudara putuskan. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam Ratapan pasal 3, kita buka sama-sama. Ayat 22 sampai 23. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Kita baca Alkitab kita. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kesetiaan Allah adalah fondasi iman kita semua Bapak Ibu Saudara. Sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan. Supaya saudara dan saya setelah melihat. Atau mungkin saudara telah melihat bagaimana Alkitab. Dari Kejadian hingga Wahyu. Itu mencatat konsistensi Allah yang tak tergoyahkan. Konsistensi kesetiaan Allah yang tidak tergoyahkan. Hari ini Bapak Ibu Saudari, mari saya mau mengajak kita semua untuk menggali bukti-bukti kesetiaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Baik secara kolektif, baik juga sebagai umatnya, ya. Dan dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi kita semua. Yang pertama Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ingat baik-baik. Kesetiaan Allah dalam sejarah penyelamatan. Dalam kehidupan kita semua. Ada kesetiaan Allah dalam sejarah penyelamatan yang perlu saudara tahu. Dalam Ulangan pasal 7
ayat yang ke-9. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Wow, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah engkau dan saya mengetahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian kasih setianya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan sampai beribu-ribu keturunan. Saudara, Allah mau saudara mengenal kesetiaan Dia. Saudara, Allah rindu supaya saudara mengenal kesetiaan Allah dalam sejarah penyelamatan kehidupan umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dalam Mazmur pasal 105, Mazmur pasal 105 ayat yang ke-8, saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian firman Tuhan, Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ingat Bapak Ibu Saudari, Tuhan mengingat perjanjiannya. Dia Allah yang setia. Perjanjiannya dengan Abraham, Allah berjanji memberkati keturunan Abraham. Di dalam Kejadian pasal 12 saudara akan menemukan ada perjanjian yang Allah buat dengan Abraham. Itu namanya perjanjian berkat, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara, dan kita melihat penggenapannya hingga kelahiran Yesus Kristus. Padahal Abraham, Bapak Ibu Saudari, adalah orang yang pada masa tuanya baru memiliki anak. Tapi Tuhan berjanji akan memberkati Abraham. Keturunannya seperti bintang, pasir di laut yang tidak terhitung jumlahnya. Dan ternyata itu penggenapan Bapak Ibu Saudari, dan itu digenapi dalam setiap kehidupan Abraham, Ishak, Yakub, Israel, Bapak Ibu Saudari. Muncullah ke-12 suku. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, dan itu memenuhi kehidupan umat manusia. Bahkan sampai pada masa kini Bapak Ibu Saudari, hanya kita perlu merunut sejarah daripada setiap bangsa-bangsa yang ada pada masa kini. Dan semua ada Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan dari setiap kehidupan Abraham. Dari yang tadinya nggak memiliki keturunan, tapi Tuhan memberkati. Tuhan mengingat janji berkat-Nya untuk memberkati Abraham dengan keturunan. Dan kita melihat penggenapannya hingga kelahiran Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dari pembebasan Israel, dari Mesir, Tuhan setia juga memimpin umatnya keluar dari perbudakan. Dan memberi mana, dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Dari kisah Abraham, dari keluarnya bangsa Israel, dari tanah Mesir, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, tanah perbudakan. Itu membuktikan kesetiaan Allah dalam sejarah penyelamatan. Ingat baik-baik, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus, janji tentang Mesias. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesaya menulis di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ada janji yang Tuhan berikan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahkan janji tentang Mesias itu digenapi dalam kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Poinnya saya mau mengajak kita semua. Jika Allah setia pada janjinya, secara historis, secara sejarah, saudara, dia setia pada janjinya. Saudara, kita pun dapat percaya pada dia. Dia tidak akan meninggalkan saudara hari ini. Yang setuju katakan amin. Dia tidak akan meninggalkan keluarga saudara. Dia tidak akan meninggalkan setiap kehidupan saudara. Karena kesetiaannya telah terbukti dalam sejarah kehidupan manusia. Kesetiaannya telah terbukti dalam sejarah penyelamatan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dia sudah memberikan yang terbaik, putranya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Masa dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku, dia tidak menolong. Tapi saya mau pastikan, dia pasti menolong. Dia pasti memelihara. Dia pasti menjaga. Karena kesetiaan Allah dalam setiap kehidupan kita semua sungguh telah terbukti. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara dapat percaya kepada Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan saudara hari ini. Saudara mungkin merasa saudara sendiri. Saudara mungkin merasa di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Kenapa hal ini terjadi? Kenapa hal itu terjadi? Seolah-olah ada beban berat dalam hatimu, dalam setiap kehidupanmu. Tapi pagi hari ini saya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudari, datanglah kepada Allah yang setia itu. Datanglah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Datanglah Bapak Ibu Saudari kepada Dia. Maka jiwamu akan mendapatkan kekuatan yang baru. Jiwamu akan mendapatkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dalam setiap kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Karena kesetiaan Allah dalam sejarah penyelamatannya itu sungguh terbukti. Yang kedua Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, kesetiaan Allah dalam pemeliharaan kehidupan. Tadi dalam konteks perjalanan bangsa Israel melalui Abraham ke bangsa Israel sampai ke Tuhan Yesus yang lahir. Bapak Ibu Saudari, yang kedua kita belajar kesetiaan Allah dalam pemeliharaan hidup. Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Matius pasal yang ke-6 ayat 25, Bapak Ibu Saudari, demikian firman Tuhan berbunyi. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting, ya, daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca Matius 6 ayat 25 sampai 34, itulah providensia Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Itulah penyediaan Allah dalam setiap hidup saudara sehari-hari. Tuhan memberi nafas, Tuhan memberi makan,
Ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan kita semua ada kebutuhan-kebutuhan dalam hidup saudara yang pasti Tuhan pelihara, yang pasti Tuhan jaga. Itulah providensia Allah. Itulah pemeliharaan Allah dalam setiap kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Amin. Saudara, kesetiaan Allah dalam setiap pemeliharaan hidup kita semua. Ada penyediaan Allah yang Tuhan akan berikan dalam setiap hidup saudara dan saya. Bahkan saudara nggak minta pun Tuhan berikan. Nafas, saudara nggak minta punya nafas, saudara diberikan oleh Allah. Nafas yang setiap hari saudara butuhkan, Tuhan kasih. Itulah providensia Allah dalam hidup saudara. Makanan, Tuhan beri sampai hari ini. Puji Tuhan. Mungkin saudara cuma makan tahu tempe. Indomie seleraku misalkan Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan tetap jaga. Tuhan pelihara. Nasi telur misalkan ya Bapak Ibu Saudari ya. Tuhan tetap bela. Tuhan tetap jaga. Bahkan Daniel saja tidak makan daging, Bapak Ibu Saudari, hikmatnya melebihi orang-orang yang makan daging. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada providensia Allah, ada penyediaan Allah, ada pemeliharaan Allah setiap hari. Maka jangan khawatir yuk. Jangan takut. Jangan gelisah hatimu. Nantikanlah pembelaan-pembelaan Tuhan dalam hidupmu dan kehidupanku. Yang setuju katakan amin. Nantikanlah pembelaan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, itulah providensia Allah. Ada perlindungan dalam setiap pencobaan-pencobaan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dikatakan demikian. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sebab pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Masalah tetap ada. Tapi jalannya Tuhan akan buat. Ada hikmat yang mengalir dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kenapa kita bisa diberikan demikian? Ada jalan-jalan keluar. Karena Bapak Ibu Saudari, Allah setia. Amin. Allah setia. Walaupun mungkin rumah saudara nggak besar, nggak mewah, Allah setia. Walaupun mungkin saudara masih ngontrak, Allah setia. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara bekerja, ya saudara mungkin udah pegawai tetap, Allah setia. Mungkin sudah karyawan, mungkin juga masih karyawan kontrak, Allah setia. Mungkin juga saudara nggak bekerja, tetapi Allah setia dalam setiap kehidupan saudara. Ingat pencobaan-pencobaanmu itu nggak melebihi kekuatanmu. Semua manusia juga mengalami pencobaan-pencobaan demikian, tetapi tidak akan melebihi kekuatan saudara dan saya. Sebab apa? Sebab Allah setia. Amin. Kesetiaannya sungguh terbukti Bapak Ibu Saudari dalam setiap pemeliharaan kehidupan kita semua. Hal ini menegaskan bahwa Allah tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan saudara. Dia akan memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Itulah bedanya kita sama orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau mereka lagi ada masalah pergumulan, bingung Bapak Ibu Saudari. Kalau kita dalam setiap kehidupan kita semua tetap masalah ada. Tapi kita datang kepada Allah. Kita tidak mau mengakhiri hidup kita sia-sia dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kesetiaan Allah dalam pemeliharaan kehidupan saudara dan saya. Ada perlindungan dalam setiap pencobaan-pencobaan saudari. Ada penyertaan Allah di tengah badai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan seperti Daud dalam Mazmur 23. Dia mengalami tongkat dan gadanya yang selalu menghiburnya. Daud juga mengalami masalah. Saudara bayangkan dalam hidupnya. Anak kandungnya saudari
itu mau membunuh kehidupan Daud. Anda bisa bayangkan Daud, ya, punya anak Bapak Ibu Saudari, di mana dia anaknya ini yang pertama itu mensetubuhi adiknya Bapak Ibu Saudari dari lain ibu. Dan akhirnya mereka bertengkar, berantem, dan pada akhirnya anaknya Absalom, Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan, ingin menghabisi Daud juga. Bayangkan kita punya anak model demikian, pengen mengambil nyawa kita. Aduh Pak Bu, Daud juga ada di dalam setiap kehidupannya Bapak Ibu Saudari, di tengah-tengah badai. Tapi dia mengalami tongkat. Tongkat melambangkan apa Bapak Ibu Saudari? Tongkat melambangkan, saudari ini dikasih oleh Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada pimpinan Tuhan dalam setiap kehidupan Daud yang selalu menghibur dia. Katakan amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yakinlah dalam setiap hidupmu, kesetiaan Allah dalam pemeliharaan hidup kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ada kesetiaan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saya mau mengajak kita semua, jangan pernah biarkan Yesus tertidur dalam kehidupan saudara. Ia tidak akan pernah absen. Dia tidak pernah absen bagi setiap orang-orang yang mau berseru kepadanya. Mari bangkit dalam setiap situasi-situasi saudara. Bangkit. Jangan goyah, jangan lemah. Ya, jangan karena keadaan lalu kemudian saudara jadi meredup, jadi lemes. Ya jangan karena hal-hal demikian saudara jadi nggak mood jalani hari. Saudara mari bangkit di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kesetiaan Allah ada juga dalam pemeliharaan kehidupan ini. Khususnya dalam setiap hidup kita pribadi lepas pribadi. Amin. Saudara masih diberikan nafas gratis. Saudara coba lihat, cek di rumah sakit. Orang yang nafas mesti bayar berapa? Kami waktu itu punya salah satu jemaat yang orang tuanya pakai pakai oksigen. Itu bayarnya Pak Bu sehari bisa 200.000, 300.000. Pakai oksigen. Saudara, kita masih diberikan nafas gratis oleh Tuhan. Bersyukur. Itulah wujud kesetiaan Allah dalam setiap pemeliharaan hidup saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Mari, ini yang kita belajar yang kedua. Yang ketiga, kesetiaan Allah dalam penggenapan janjinya. Ya Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita buka di dalam Yosua pasal 21 ayat 45. Ada kesetiaan Allah dalam penggenapan janjinya yang saudara harus sadar. Dalam Yosua 21 ayat 45 dikatakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Saudara bayangkan, dalam setiap kehidupan kita semua terpenuhi. Kata Yosua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kesetiaan Allah dalam penggenapan janjinya. Saudara, dia menjanjikan setiap apa yang kita perlukan, pasti dia sediakan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, percayalah. Dalam setiap kehidupan kita semua ada janji pengampunan. Tuhan juga menjamin pengampunan jika saudara dan saya mengaku dosa kita semua. Ketika saudara berbuat dosa, jangan tambeng, jangan keras hati, datang kepada Tuhan. Mohon ampun di hadapan Tuhan. Tuhan tahu kelemahan-kelemahanmu, tapi jangan gak mau datang dengan rendah hati. Kamu dan saya memerlukan Tuhan. Bukan hanya uang yang kau cari. Nanti kalau saudara sudah terlalu jauh, udah tua, karena saudara mencari uang terus, sulit loh untuk U-turn-nya, untuk putar balik, untuk mengubah irama saudara yang tadinya suka cari uang, lalu kemudian saudara ini dikasih oleh Tuhan pada masa tua saudara mau cari Tuhan, itu sulitnya minta ampun Pak Bu. Makanya dari sekarang saudara membiasakan diri untuk rendah hati datang sama Tuhan. Biasakan apapun yang terjadi, ya apapun masalahnya, mau terbatas ekonomi sebagaimanapun, tetaplah datang kepada Tuhan. Bahkan ketika saudara melakukan dosa, mohon ampun di hadapan Tuhan. Karena Tuhan juga menjamin pengampunan jika saudara dan saya mengaku dosa.
dan berhentilah berbuat dosa. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan terus menerus berbuat dosa. Saudara, itulah yang saya mau ingatkan pada poin yang ketiga, kesetiaan Allah dalam penggenapan janjinya. Ada janji penyertaan juga. Dia menegaskan di dalam Ibrani pasal 13 sampai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Dia tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan, saudara, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua dipenuhi dalam kehidupan kaum Israel. Demikian juga dengan kita semua. Ada penyertaan Tuhan. Ya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Seringkali kita yang meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Dia setia dalam penggenapan janjinya. Walaupun saudara sendiri tidak setia. Saudara, bahkan kesetiaan Allah dalam penggenapan janjinya. Ada janji untuk hidup kekal. Puncak daripada kesetiaan Allah adalah karya salib. Ketika dia menebus setiap dosa saudara dan saya, sehingga saudara dapat percaya kepada Yesus Kristus yang disalib itu. Yang bukan hanya disalib, dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga, dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah puncak kesetiaan Allah, karya salib. Dia memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Mari pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudari, kesetiaan Allah dalam penggenapan janjinya. Ada janji pengampunan, ada janji penyertaan, ada janji hidup kekal. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan saya menemukan bahwa nubuat-nubuat Alkitab itu digenapi dengan presisi. Ini membuktikan bahwa firman-Nya adalah ya dan amin. Hanya engkau dan saya mau percaya atau tidak. Maukah engkau dan saya percaya bahwa Allah sanggup memulihkan kehidupanmu? Ibu Dwi Ningsi, Tuhan pasti memulihkanmu. Mulailah dari kita. Mohon ampun di hadapan Tuhan. Mohon ampun di hadapan Tuhan. Berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, pulihkan keluarga kami. Pulihkan. Mungkin kalau orang-orang yang mau bercerai, Bapak Ibu Saudari, yang dikasih oleh Tuhan, sudah banyak seperti benang kusut. Kita nggak tahu lagi gimana caranya. Ya saudara udah tahu benang kusut itu kalau mau dirapihin gimana, kita bingung. Dari mana Bapak Ibu Saudara? Seharusnya dari perjalanan awal pernikahan. Seharusnya demikian. Benang itu kita urai. Kita luruskan terus talinya itu. Dengan apa? Mengajak pasangan kita untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Benangnya itu kita urainya harusnya dari sejak kita menikah. Tapi kalau sudah sampai di ambang perceraian, biasanya sudah banyak pergumulan. Ya, kalau di konseling pun Bapak Ibu Saudari sudah banyak. Ya, benang-benang kusut. Ya kadang pendeta pun bingung mau mengurainya dari mana. Dia hanya bisa mendoakan. Tapi tidak ada yang mustahil tentunya. Saudara, bagi Tuhan. Ya, tetap semangat ibu di dalam Tuhan. Doakan di hadapan Tuhan. Ya saya nggak tahu apa yang menjadi faktor indikator ibu dan pasangan mau berpisah dan lain sebagainya. Tapi saya berdoa supaya Ibu Dwi Ningsi tetap kuat di dalam iman kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan ibu. Ya Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Yang keempat, kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Respon kita terhadap kesetiaan Allah ini penting sekali, saya mengingatkan. Supaya saudara dan saya punya respon. Di dalam setiap hidup saudara, Mazmur 119 ayat yang ke-90. Firman Tuhan mengatakan demikian. Mazmur 119 ayat yang ke-90. Kesetiaanmu dari keturunan ke keturunan. Ya, kesetiaanmu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, respon kita terhadap kesetiaan Allah. Saudara, kalau tadi kita baca pemazmur, kesetiaan dia sungguh terbukti dari generasi ke generasi. Dari zaman nenek moyangmu sampai zamanmu sekarang, sampai nanti anak-anakmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, respon kita terhadap kesetiaan Allah
Yang pertama seharusnya kita percaya dan berharap. Seperti Abraham yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada hal di mana dia harus berharap kepada Allah. Tetapi dia percaya juga. Umurnya tidak memungkinkan. Ya, situasinya tidak memungkinkan sebenarnya dia untuk percaya kepada Allah. Tetapi dia percaya dan berharap juga. Saudara, situasi yang sama mungkin saudara alami. Situasinya tidak memungkinkan untuk saudara dan saya bisa percaya dan berharap. Tapi saudara memilih seperti Abraham. Tuhan, aku tetap percaya juga kepadamu. Aku tetap berharap juga kepadamu ya Tuhan. Bahwa Engkau sanggup memulihkan. Amin. Engkau sanggup mengampuniku. Engkau sanggup memulihkan kehidupanku dan keluargaku. Engkau sanggup menyediakan, menyertai. Dan akan memberikan hidup yang kekal. Sekalipun aku sakit, gak sembuh-sembuh. Aku juga percaya Tuhan. Aku akan hidup bersama dengan Engkau. Di dalam kekekalan. Itulah yang kita nantikan. Mari kita percaya dan berharap kepada Tuhan. Di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Roma pasal 4. Ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudari. Firman Tuhan mengingatkan kita semua. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ingat, Abraham bukan makhluk super. Dia manusia biasa seperti kita. Dia manusia biasa seperti kita. Tapi kehidupan imannya itu yang kita pelajari. Itu yang kita resapi. Itu yang kita hidupi. Di mana kepercayaannya dan pengharapannya kepada Allah. Itu benar-benar tulus, Bapak Ibu Saudari. Saudara, mari saya mau mengajak kita semua. Percayalah dan berharap kepada Tuhanmu dan Tuhanku di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, respon kita kepada kesetiaan Allah yang kita belajar pada kesempatan pagi hari ini. Hiduplah dalam ketaatan. Apapun yang terjadi, tetaplah belajar untuk taat. Jangan bersungut-sungut. Jangan mengutuk. Jangan cari-cari salah si ini si itu. Gak usah cari-cari salah. Tetaplah belajar hidup dalam ketaatan. Tuhan, aku mau terus bersyukur. Teladani Kristus yang setia sampai mati. Saudara pun juga sama. Di dalam setiap doa-doa saudara. Saudara, kita mau setia sampai pada akhirnya. Setia dengan keluarga kita. Tapi kalau itu pun saudara harus terkoyak. Setialah kepada Tuhan. Setialah kepada Yesus dalam setiap perjalanan imanmu. Bapak Ibu, hiduplah dalam ketaatan. Hiduplah dalam pengiringan akan Tuhan. Belalah selalu pekerjaan Tuhan. Dukunglah selalu pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Belalah setiap mereka yang lemah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kita mau taat. Meneladani Yesus yang hidup di dalam ketaatan. Itulah respon kita terhadap kesetiaan Allah. Sekalipun saudara tidak ada hal di mana saudara bisa berharap. Karena memang suasananya, karena memang pada faktanya belum terjadi. Tapi kita mau percaya. Itulah yang dilakukan Abraham. Belum memiliki keturunan, tetapi dia percaya. Belum lihat korbannya, tapi dia membawa Ishak untuk disembelih. Saudara, itulah yang Abraham lakukan. Pada akhirnya Tuhan melihat kesetiaan Abraham. Dan Tuhan merahmati kehidupan Abraham. Bapak Ibu, Dia Allah yang setia. Percaya dan berharap. Hiduplah dalam ketaatan. Dan bersyukurlah. Yang terakhir, yang ketiga, selalu bersyukur yuk. Selalu bersyukur. Tetap bersaksi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mazmur 89. Mudah-mudahan ini menjadi ayat yang terakhir dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Mazmur 89 ayat yang kedua dikatakan demikian. Mazmur
ayat yang kedua. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kau ikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua, tetaplah bersyukur dan bersaksi. Karena kesetiaan Allah dalam setiap hidup saudara. Mungkin bukan zaman saudara, mungkin bukan di zaman saudara Tuhan memberkati saudara, tetapi mungkin di zaman anak-anakmu Tuhan memberkati saudara. Lewat setiap kehidupan anak-anakmu, keturunanmu, belajarlah tetap untuk hidup kudus, hidup benar, hidup tak bercacat, tak bercela. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sama seperti Timotius ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana Timotius punya mama, ya dia punya nenek juga saudara yang bernama Eunike dan nenek yang bernama Louis. Itu mewariskan pengajaran di dalam setiap kehidupan Timotius Bapak Ibu Saudari. Mewariskan iman mereka kepada Timotius. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Timotius belajar tentang iman Kristen itu dari ibu dan neneknya. Mari sama-sama kita belajar untuk tetap bersyukur, bersaksi dalam segala keadaan. Sehingga saudari yang keturunan saudara warisi dalam setiap kehidupan saudara bukan harta, bukan materi. Itu enggak seberapa Pak. Tetapi yang mereka warisi adalah pengenalan akan Tuhan Yesus. Itulah keselamatan yang sejati. Itulah berkat sejati dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jadi jangan pusingin nanti mau warisi apa buat anak-anakmu. Anak-anakmu punya perjuangannya sendiri. Biarlah engkau dan saya mewarisi iman kepada anak-anakmu. Saudara dan saya tetaplah ikut iring Tuhan. Dukung segala pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jadilah rekan sekerja Allah dimanapun saudara berada. Saudara, saya tutup pada kesempatan pagi hari ini. Kesetiaan Allah bukanlah konsep teologi semata, tetapi realita yang hidup. Jika hari ini kalian merasa lelah atau ragu, ingatlah Allah setia dalam perjalanan waktu. Bahkan menuntun saudara sampai hari ini. Allah setia di masa kini. Ia mendengar doa saudara. Dan yang ketiga, Allah setia untuk masa depan saudara. Ia telah siapkan rencana yang indah bagi setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita telah melihat jejak-jejak kesetiaan Allah. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dari kehidupan orang-orang yang percaya di Alkitab, hingga kisah hidup kita sendiri. Itu membuktikan kesetiaan Allah turun-temurun, bahkan sampai masa sekarang. Zaman kita sekarang, mungkin saat ini kalian berkata atau sedang berada di dalam lembah kekelaman, di tengah badai yang tak kunjung reda, atau di persimpangan jalan yang membuat kalian bingung di dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi dengarlah baik-baik, Allah yang menuntun Daud dari padang rumput ke istana, Allah yang menyertai Yusuf dari sumur ke istana, Allah yang membangkitkan Yesus dari kubur. Dia adalah Allah yang sama, yang memegang tangan kita semua. Bapak Ibu, lihatlah kembali teman-teman semua, adik-adik, sahabat-sahabat Pastor Deso. Ada begitu banyak tanda tangan ilahi, penyertaan Tuhan. Saat Tuhan membukakan pintu yang tidak terduga di dalam setiap kehidupan kita semua, Dia akan menyediakan tepat pada waktunya. Dia akan memulihkan yang patah. Jika Dia sudah setia sampai saat ini, percayalah, Dia tidak akan berhenti setia sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saudaraku, mari saya mau mengajak kita semua, arahkan tanganmu ke hatimu, rasakan detak jantungmu. Itu adalah bukti bahwa Tuhan masih memberi nafas,
Tuhan masih punya rencana. Tuhan masih mau menulis kisah yang indah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mungkin hari ini kamu perlu mendengar suaranya berkata, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Aku setia sampai akhir, kata Tuhan. Aku setia sampai akhir. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Mari kita berdoa.